Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita setelah UTS kemarin dalam materi BK Islami. Di sini kita akan melihat bagaimana Islam memandang bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana BK dalam perspektif Islam? Pendekatan Islami dapat dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dalam pelaksanaan BK yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan seterusnya yang berkaitan dengan klien dan konselor. Karakter itu bisa dibangun dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi harapannya dengan kita mendidik siswa untuk bisa beriman dan bertakwa melalui kegiatan sholat wajib 5 waktu, karakter-karakter baik dalam diri siswa itu bisa terbangun. Contohnya, karakter pribadi disiplin. Disiplin itu karena misalnya pagi-pagi ketika subuh harus bangun harus bangun lebih awal untuk tidak kehabisan subuhnya. Kemudian ketika zuhur, tepat waktunya, misalnya ketika jam istirahat, kemudian langsung sholat berjamaah. Kemudian ketika asar itu tidak ketiduran kebablasan. Ketika maghrib juga kita tepat waktu, begitu azan, kemudian langsung sholat. Karena jika ditunda-tunda itu nanti akan sudah masuk waktu isya, seperti itu. Kemudian misalnya sholat itu juga membangun konsentrasi karena kita berusaha untuk khusyuk, kemudian kita juga berusaha untuk fokus, makanya konsentrasi kita juga akan terlatih, dan konsentrasi itu akan membantu siswa ketika mereka harus belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal, dan lain-lain. Perasaannya juga bisa lebih tenang karena terbiasa untuk berserah diri, kemudian terbiasa untuk bahasanya tuh seperti pikirannya, perasaannya tuh lebih adem gitu daripada orang-orang yang mungkin cenderung melalaikan sholatnya. Nah, kemudian untuk pengendalian diri itu bisa dilatih melalui puasa. Jadi puasa itu melatih mengendalikan diri, tidak cepat marah, kemudian tidak berbohong, tidak apalagi misalnya tidak gampang ngambek, kemudian melatih untuk mengatur mood, seperti itu. Pengendalian diri untuk tidak makan, tidak minum, itu masuknya ke situ. Jadi nanti efeknya ketika siswa sudah terbiasa mengendalikan diri melalui kegiatan puasa, siswa itu juga bisa mengendalikan diri ketika dia harus masuk ke dalam kehidupan sekolah. Misalnya di sekolah itu bertemu dengan siswa-siswa atau teman-teman lain yang nakal atau memancing amarah dan sebagainya. Orang-orang yang lebih terbiasa mengendalikan diri itu akan lebih mudah untuk tidak terpancing emosinya, sehingga nanti pribadi serta sikapnya itu sudah mencerminkan suatu kedewasaan tersendiri. Nah, diharapkan dapat menghasilkan anak didik dengan kecerdasan emosi dan spiritual yang tinggi. Jadi memang Islam pun mengharapkan bahwa melalui kegiatan-kegiatan ibadah, anak-anak itu bisa mendapatkan atau memperoleh kecerdasan emosi serta spiritual yang tinggi. Jadi tadi pengendalian dirinya, kedisiplinannya, kemudian pengendalian emosi, ada konsentrasi, ketakwaan, keimanan, itu juga akan bagus seperti itu. Dan itu juga termasuknya adalah tujuan dari BK itu sendiri, yang kalian kalau masih ingat itu masih mencakup ada pribadi, sosial, serta belajar. Nah, dalam Quran Ali Imran ayat 104 itu disebutkan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan BK sejalan dengan nilai-nilai Islam karena dapat mengarahkan seseorang pada kesuksesan dan kebajikan. Pada dasarnya, diri anak itu sudah ada benih-benih agama, sehingga untuk mengatasi masalah juga dapat dikaitkan dengan agama. Baik buruk itu tidak mungkin lepas dari ajaran agama. Kemudian tadi misalnya masalah-masalah pengendalian diri, sikap dan sebagainya itu juga pada dasarnya sudah diajarkan oleh agama dan dilatihnya melalui kegiatan ibadah tadi. Sehingga memang antara ajaran Islam dan ajaran BK itu sejalan.
Penerimaan terhadap sikap dan nilai yang ada pada diri anak akan mempermudah pemberian perlakuan karena sikap konselor memberikan dampak besar terhadap perasaan klien. Jadi, kalau misalnya nih kita sudah bisa memahami kepribadian anak, kemudian sikap-sikap mereka, nilai-nilai yang ada dalam diri mereka, serta bekal agama yang sudah mereka peroleh, itu kita akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka dalam program BK apa, seperti itu. Jadi penanganannya akan lebih mudah daripada kita memisahkan antara program BK dengan sikap, nilai, serta karakter yang mereka miliki. Ada beberapa metode BK Islami. Yang pertama adalah metode direktif, yaitu metode terapeutik dalam proses pelayanan konseling. Terapeutik itu seperti terapi. Konselor mengambil posisi aktif dalam merangsang dan mengarahkan anak dalam memecahkan masalah. Jadi yang berperan aktif itu konselornya. Jadi anaknya hanya menjalankan bisa dibilang arahan atau petunjuk dari konselor. Makanya sifatnya adalah langsung dan terkesan otoriter. Tingkat kesuksesannya tinggi jika konselor sudah ahli. Betul, kenapa? Kalau konselornya belum ahli, maka petunjuk yang diberikan, arahan yang diberikan itu bisa jadi tidak selalu langsung sesuai. Nanti akan ada trial dan error. Kalau misalnya ternyata gagal, yang kasihan adalah siswanya. Tapi kalau konselornya sudah ahli, maka bisa dibilang jaminan untuk berhasil programnya itu akan lebih tinggi. Contohnya ada nasihat, ceramah, pengarahan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya gurunya ceramah panjang lebar, ada pengarahan, tapi ternyata karakter anaknya tidak sesuai untuk diperlakukan seperti itu, atau bobot atau muatan dari ceramahnya atau arahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, itu juga sama saja bohong. Kemudian yang kedua ada metode non-direktif, disebut juga client center, berpusat pada klien. Anak-anak diberi kebebasan untuk mengutarakan hati dan pikirannya. Jadi di sini konselor itu sebatas merangsang atau bisa dibilang membuka penghalang kebebasan dan memberikan keberanian untuk siswa mengemukakan masalah yang dihadapi. Nah, tugasnya konselor itu hanya menyimpulkan. Jadi kita meminta siswa untuk bisa lebih terbuka ke kita. Ketika misalnya siswanya itu sudah aktif memberikan cerita, kemudian sudah aktif dalam melaksanakan program BK, guru itu tinggal membimbing, mengarahkan, dan yang lebih aktif itu memang siswanya gitu loh. Kalau yang tadi kan gurunya yang aktif mengarahkan, siswanya itu hanya iya dan melakukan. Tapi kalau ini mereka itu bisa saling diskusi dan guru bisa menanyakan, terus kamu maunya gimana, seperti itu. Jadi guru itu kalau maunya seperti ini mungkin akan lebih baik seperti ini. Jadi lebih kepada bentuknya itu diskusi gitu. Masalahnya ini akan sulit dilaksanakan kalau anak-anaknya introvert atau tertutup. Jadi tidak mau menyampaikan apa yang dia rasa. Nah, itu yang sulit. Makanya kenapa tidak setiap waktu metode ini bisa digunakan atau tidak bisa diterapkan ke setiap orang juga. Kemudian yang ketiga ada elektif, yaitu gabungan antara metode direktif dan non-direktif. Yaitu memilih metode yang terbaik. Jadi konselor itu tidak terpusat pada satu metode, tapi bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisi serta masalah yang dihadapi anak. Jadi begini, kalau misalnya ketemu anak introvert berarti pakainya yang direktif. Tapi kalau kita ketemu anak yang extrovert dan dia itu bisa terbuka sama kita bisa pakai yang non-direktif seperti itu. Jadi tergantung dari kondisinya. Nah, pemilihan metode juga harus disesuaikan dengan keahlian konselor. Kalau misalnya konselornya lebih ahli dalam direktif dan situasinya mendukung, ya kenapa tidak? Seperti itu. Nah, model konseling Islami. Konseling Islami memusatkan perhatian pada pemeliharaan dan peningkatan komitmen beragama. Konseling Islami memberikan arahan dan petunjuk bagi orang yang tersesat, baik berupa pemikiran, orientasi kejiwaan, maupun etika dan penerapannya
sesuai dan sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ketika kita mengadakan suatu program BK, kegiatan-kegiatannya itu diarahkan yang sesuai dengan Sunnah dan Al-Quran. Jadi tidak bisa kita melakukan kegiatan yang bertentangan dengan dua sumber beragama kita itu tadi. Nah, konseling Islami merupakan pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kesadaran sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggung jawab atas dasar norma yang bersumber dari Allah dan Rasul untuk mewujudkan kesejahteraan baik jasmani rohani dan punya komitmen beragama yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, panjang banget Bu. Ya, intinya adalah konseling Islami itu harapannya adalah siswa itu bagus luar dalam, jasmani rohani, pemikiran dan ragawi, kemudian intelijensinya bagus, spiritualnya juga bagus, seperti itu. Jadi karena harus balance, harus seimbang antara kehidupan yang agamis dengan kehidupan yang realita. Makanya itulah kenapa kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan kita dengan agama agar bisa sejalan dan tidak perlu diperdebatkan karena semua sudah bersumber pada agama, jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu. Visi misinya, nah visi dari model konseling Islami menjadikan konseling Islami sebagai salah satu kerangka pikir dan bertindak bagi manusia yang mampu memelihara dan meningkatkan komitmen beragama berdasarkan nilai-nilai Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang dapat memberi kontribusi positif bagi lingkungannya serta memperoleh ridho Allah. Tidak perlu dihafalkan ya, yang penting kalian paham bahwa visinya itu ya memang intinya menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia akhirat, kemudian perkembangan siswanya juga tidak hanya fisik tapi juga spiritualnya. Misinya membantu insan akademis untuk memelihara dan meningkatkan keimanan, keislaman, dan keihsanan sesuai syariat Islam. Nah ini yang sebenarnya perlu digarisbawahi karena memang harapannya tidak hanya tadi yang saya bilang, tidak hanya keterampilan sosial, kemudian kehidupan belajarnya, tapi juga tentang pribadi, yaitu yang hubungannya dengan iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini ada beberapa contoh dari sikap Rasulullah saat memberikan layanan BK pada umat. Layanan BK-nya bukan berarti harus ada BK di sini tuh seperti Rasulullah itu membantu orang-orang di sekitar beliau untuk lebih baik lagi atau lebih meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya. Nanti bisa dibaca beberapa di sini. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan, kita bisa diskusi seperti itu. Nah di sini ada beberapa cara membuka kesadaran anak berdasarkan Al-Quran. Nanti juga bisa dibaca satu persatu karena tidak saya jelaskan karena cukup banyak. Ada yang menciptakan kondisi, ada yang memberikan nasihat, menentukan hukuman dan ganjaran. Itu dasar-dasarnya ada dalam Quran surat yang sudah saya tuliskan di sini. Ada juga gambaran orang yang berpahala dan berdosa, tadi hubungannya dengan baik buruk. Kemudian ada pahala dan dosa sebagai upaya mengubah perilaku. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Pesan saya adalah jadilah orang yang kamu butuhkan ketika kamu muda. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita sudah dewasa, kita lupa bahwa kebutuhan anak muda itu berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Kebutuhan anak muda itu mungkin lebih butuh didengarkan, lebih butuh dipahami, lebih butuh dimaklumi misalnya. Tapi kita lupa, kita misalnya cenderungnya marah-marah, kita cenderungnya menghakimi karena menganggapnya itu sudah jelas. Tapi bagi anak muda mungkin itu belum jelas. Makanya pesan saya adalah itu, pahamilah sebelum kita memberikan treatment kepada seorang anak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kelas Edmodo. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.